Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir ayat-ayat pilihan masih pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, dan sekarang kita masuk pada firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Iyyaka na'budu kalau secara bahasa Arab dia adalah objek baru kemudian predikat. Harusnya biasanya SPO, ya, artinya predikat dulu baru objek. Kalau bahasa Indonesia kan SPO, ya. Untuk predikat selalu mendahului objek. Asalnya adalah na'buduka. Na'buduka. Ini asalnya. Kami menyembah engkau. Kami menyembahmu. Menyembahmu. Ya, maka di sini kami menyembah, predikatmu adalah objek, ya. SPO urutannya. Tetapi ketika iyyaka na'budu, objek didahulukan, kepada engkaulah kami menyembah. Jadi K-nya dipindahin ke depan. Harusnya kan na'buduka, paham? Tapi K-nya dipindahin ke depan, ada tambah iyyaka na'budu, sehingga urutannya bukan lagi SPO, tapi O lebih dahulu baru P. Dan dalam bahasa Arab, jika objek didahulukan daripada predikat, maka memberikan yufidul hasr. Jadi iyyaka na'budu itu ada faedah pembatasan. Batasan, sehingga kalau kita artikan hanya kepadamu lah, jadi ada kata hanya, kepadamu lah kami beribadah. Hanya, ada tambahan ini, hanya kepadamu lah kami beribadah. Ini isyarat kepada tauhid, bahwasanya yang diibadahi hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sama, iyyaka nasta'in juga asalnya nasta'inuka. Nasta'inuka. Asalnya demikian, tetapi ketika kafnya, objeknya dikedepankan menjadi iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian perhatikan di sini, iya diulang, iyyaka. Iyyaka diulang. Asal ini diulang. Asalnya itu cukup sebenarnya kalau secara bahasa Arab cukup iyyaka na'budu wa nasta'in. Sudah cukup sebenarnya. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Tidak perlu diulangi iyyaka. Tapi ketika Allah mengulangi iyyaka untuk memberi penekanan agar kita kembali hanya kepada engkau lah, hanya kepada engkau lah, diulang. Ya. Karena kalau bahasa Indonesia cukup hanya kepada engkau lah kami beribadah dan mohon pertolongan. Cukup enggak? Ringkas enggak? Ringkas, sudah cukup. Tapi ternyata hanya kepadamu diulang 2 kali. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maka ini kata Syekh di sini wa kurrira lil ihtimam. Ya, diulangi untuk penekanan. Diulangi untuk penekanan. Maka iyyaka na'budu maknanya adalah tauhid dalam ibadah. Kemudian iyyaka nasta'in, ini tauhid dalam tawakal. Tauhid dalam tawakal, yaitu hanya kepada engkau lah kami bersandar. Dan kedua inilah kata Syekh Muhammad bin Wahab, wa hadza huwa kamalut ta'ah. Kesempurnaan taat adalah ketika seorang menggabungkan antara ibadah dan tawakal. Dia hanya beribadah kepada Allah dan dia hanya bertawakal kepada Allah, maka sempurnalah ketaatannya. Sempurnalah ketaatannya. Sebagian orang beribadah hanya kepada Allah, tetapi terkadang dia tidak tawakal kepada Allah. Dia tawakal kepada dirinya, dia tawakal kepada bosnya, dia tawakal kepada customer, dia tawakal kepada pelanggannya, seakan-akan rezeki dari mereka. Kalau lagi berobat bertawakal kepada dokter, ya. Kalau anaknya sakit tawakal kepada dokter, anaknya sakit tawakalnya kepada psikiater misalnya. Itu semua sebab. Kita menempuh sebab, tapi hati kita harus bertawakal kepada
Allah Subhanahu. Jika seorang sudah menggabungkan tauhid dalam ibadah, tauhid dalam tawakal, maka telah sempurna ketaatan. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Wa dinu kulluhu yarji'u ila hadainil ma'nayain." Dan agama seluruhnya kembali kepada dua makna ini. Makanya Allah mengatakan fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kata Allah fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadalah hanya kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, iyyaka na'bud adalah berlepas diri dari minasyirik. Berlepas diri dari syirik. Yaitu tidak beribadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa yang mewujudkan iyyaka na'bud, dia akan selamat dari riya. Ketika dia ingat-ingat hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau beribadah, maka dia tidak butuh pengakuan manusia. Dia tidak butuh sanjungan manusia. Dia tidak mencari kedudukan di hati manusia. Seperti kata Al-Ghazali, riya itu adalah menampakkan ibadah tolabul manzilah fi qulubin nas, mencari kedudukan di hati manusia. Makanya saya sampaikan, saya ceritakan, saya tampakkan supaya orang ngakui siapa saya. Itu riya. Ketika kita ingat kita hanya beribadah kepada Allah, maka itu semua akan sirna dari hati seseorang. Tidak ada, saya cuma cari beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mentahqiq iyyaka na'bud, merealisasikan iyyaka na'bud, maka dia akan selamat dari segala bentuk kesyirikan. Sebaliknya, siapa yang mewujudkan wa iyyaka nasta'in, kata Syekh, wasani tabarru'u minal haul wal quwwah, yaitu berlepas diri dari daya dan upaya. Hanya berlepas diri dari daya dan upaya selain Allah. Upaya selain Allah. Maka kata Ibnu Taimiyah, siapa yang mewujudkan wa iyyaka nasta'in, dia akan selamat dari ujub. Dia akan selamat dari ujub. Karena betapa banyak orang bersandar kepada kemampuannya, bersandar kepada kecerdasannya. Ketika dia berhasil, dia bilang karena saya cerdas. Ketika dia berhasil, karena saya berusaha. Ketika dia berhasil, dia mengatakan karena saya banyak pengalaman. Dia lupa bahwasanya semua keberhasilan dari siapa? Allah. Ketika dia selalu hadirkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan, itu pertolongan semuanya datang dari Engkau, maka dia akan selamat dari ujub. Ya. Tidak ada upaya dan daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dengar azan hayya 'alas shalah, kita bilang apa? La haula wala quwwata illa billah. Karena kita enggak mungkin menuju salat kecuali Allah yang menggerakkan. Allah yang memberikan kekuatan. Hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Kalau Allah tidak buat kita dengar panggilan azan, Allah tidak buat kita sibuk. Kalau Allah bikin kita sibuk, kita enggak bisa. Kalau kita bersandar pada kemampuan kita, terkadang kita malas. Tapi Allah yang menggerakkan, maka kita bilang la haula wala quwwata illa billah. Sama, sebagian ulama mengkiaskan ketika kita mendengar hayya as-salatu khairu minan naum, ada yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Karena kita enggak bisa bangun kecuali Allah yang bangunkan. Kita tidak bisa pas waktunya untuk bisa pergi ke masjid kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua hal yang penting, dan ayat inilah yang Allah mengatakan, ini ayat yang keberapa? Yang keempat. Kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, ayat pertama. Ar-Rahmanir Rahim ayat kedua. Maliki yaumiddin ayat keberapa? Ketiga. Ini semua adalah untukku kata Allah dalam hadis qudsi. Kemudian ayat yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, hadzali wa li abdi. Ini untukku dan untuk hambaku, wa li abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini setengahnya. Iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk apa? Hamba. Jadi dimulai permintaan hamba dari iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 3 ayat berikutnya iyyaka nasta'in itu setengah, kemudian ihdinas siratal mustaqim ayat keberapa? Ke-5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, ayat ke-7 apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, amin penutup. Jadi 3,5 adalah untuk hamba, dan kata Allah wali abdi mas'al. Kalau begitu berarti dalam kandungan ini ada permintaan, ada permintaan atau tidak? Iyyaka nasta'in? Ada. Karena setengahnya buat hamba, dan bagi hambaku apa yang diminta. Berarti kata Syekh di sini
Wa iyyaka nasta'in ini mengandung dua hal. Mengandung dua hal. Yang pertama adalah pengakuan. Pengakuan. Ya. Yaitu pengakuan tawakal kepada Allah. Yang kedua adalah permohonan. Yang kedua permohonan. Pertolongan. Pertolongan. Karena Allah mengatakan setengah ayat ini juga ada permohonan hamba. Maka ketika seorang mengatakan wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Allah kami bertolong, maksudnya ya Allah tolonglah aku kalau begitu. Kalau begitu tolonglah hambamu ini. Karena hanya kepada engkaulah aku mohon pertolongan. Terus kalau gitu konsekuensinya tolonglah hambamu ini. Nah, seperti kata Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus, dia mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berarti apa? Ampunilah aku. Berarti apa? Ampunilah aku. Terkadang seorang dengan menceritakan kondisinya, di situ mengandung permintaan. Dan ini terkadang namanya at-talab bil hal, memohon kepada Allah dengan menceritakan kondisi, meskipun tidak menyebut permohonan. Meskipun tidak menyebut permohonan, tapi menjelaskan kondisi yang lemah, sudah Allah tahu bahwasanya kita mohon pertolongan. Seperti ini, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau yang bertolong. Kalau gitu, ya tolonglah aku ya Allah. Kita meminta kepada siapa lagi? Sementara tidak ada tempat permintaan kecuali hanya kepada Engkau ya Rabb. Maka dia mengandung dua hal. Baik. Kemudian saya mengingatkan, iyyaka na'bud, maknanya iyyaka nuwahhid, hanya kepada Engkaulah kami bertauhid. Wa maknahu annaka tu'ahidu rabbaka alla tusyrika bihi fi ibadatihi ahadan. Yaitu engkau berjanji kepada Allah ketika kita mengatakan iyyaka na'bud, itu adalah ikrar perjanjian. Berjanji kepada Allah bahwasanya engkau tidak akan berbuat syirik dalam ibadah apapun. Engkau tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. La malakan, tidak malaikat tidak kau sembah, wala nabiyan, nabi pun tidak kau sembah, wala ghairahuma, apalagi selain daripada keduanya, ya. Oleh karenanya kama qala lis sahabah, sebagaimana Nabi pernah berkata kepada para sahabat, wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba, aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dalam Al-Qur'an juga, ya. Surat Al-Imran ayat 80. Maknanya, dan Nabi tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apakah Nabi tersebut akan memerintahkan kalian dengan kekufuran setelah kalian Islam? Nabi tidak pernah memerintahkan demikian. Kalau seandainya para sahabat, ya, disuruh oleh Nabi untuk menyembah Nabi, para sahabat kafir atau tidak? Seandainya para sahabat menyembah Nabi, kafir atau tidak? Kafir. Apalagi kepada selain Nabi. Boleh kepada wali, kepada orang enggak jelas, ya, pada siapa yang dianggap wali, kemudian diminta-mintain, disembelih hewan untuknya, bertawakal kepada makhluk tersebut, ya, maka ini semua adalah tidak benar. Maka beliau berkata, fa kaifa biman fa'alaha fi tajin wa amsalihi. Bagaimana orang yang kemudian menyerahkan ibadah kepada Tajin dan Syamsan, sudah kita sebut, itu tokoh-tokoh yang orang-orang menyembahnya ketika di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini dianggap wali, orang-orang punya keyakinan terhadap dia. Maka Syekh membantah, kalau ada orang menyembah Nabi Muhammad saja musyrik, apalagi hanya kepada orang yang di bawah derajat siapa? Nabi. Yang menyembah Nabi Isa musyrik atau tidak? Musyrik. Apalagi yang di bawah Nabi Isa. Yang menyembah Bunda Maria musyrik atau tidak? Musyrik. Bagaimana lagi di bawah derajat mereka? Apalagi yang tidak jelas derajatnya. Apalagi yang tidak jelas. Taib. Masih ini paham? Jadi itulah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan faedah paling penting tadi, bahwasanya orang kalau mengatakan iyyaka nasta'in, dia lepas dari ujub. Ini bahaya, terkadang seorang selamat dari riya tapi dia terjatuh pada ujub. Ujub itu apa? Sering saya sampaikan. Ujub itu syirik dalam tauhid rububiyah. Syirik dalam masalah i'anah. Bahwasanya seorang meyakini dia berhasil itu karena kerjasama antara Allah dengan dirinya. Kapan dia meyakini dia juga punya andil dalam keberhasilannya, berarti dia telah mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dia mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Dia merasa saya berhasil karena pintar. Seperti Qarun ketika dinasihati dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya kaya karena saya punya
Ilmu. Dia lupa bahwasanya yang kasih dia ilmu juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahaya, kadang-kadang kita ujub berhasil loh karena karena gue yang jago ini ya ujub ya. Nah, oleh karenanya perhatikan ketika antum ditanya cerita, ya akhi ente kok bisa berhasil? Wah, nah, itu ciri itu mukadimah ujub. Belum tahu siapa gue ya. Nah, itu mukadimah apa? Ujub. Tapi kalau enggak ujub, alhamdulillah semua dari Allah. Alhamdulillah. Saya ini siapa sih? Alhamdulillah. Kemudian masih banyak yang lebih hebat dari saya tapi alhamdulillah. Nah, itu ikhlas. Jadi kalau wah. Nah, itu mukadimah apa? Ujub terus ujubnya keluar setelah itu. Oh, karena saya dulu begini, karena saya begini. Nah, sudah itulah ujub. Ada yang tulis buku mulai dari nol. Mulai dari nol maksudnya apa? Kalau maksud dia Allah beri kemudahan, alhamdulillah. Itu berarti dia bersyukur. Tapi kalau dia bilang karena saya begini dan kita semua sadar kalau kita berbicara untuk menunjukkan kehebatan kita, itulah ujub. Seakan-akan keberhasilan itu dari kita juga. Kerjasama antara Allah dengan diri kita. Maka untuk menghilangkan penyakit ini, kita harus merenungkan wa iyyaka nasta'in. Ya Allah yang bikin saya berhasil cuma Engkau. Kepintaran dari Allah. Kalau Allah benturkan kepala jadi bahlul langsung. Sekejap jadi bahlul. Benar atau tidak? Badan kuat tiba-tiba kena penyakit lemes. Sudah olahraga setengah mati, fitness tiap hari, tahu-tahu kena malaria, dicium nyamuk, mati, selesai. Otot-otot gede nggak ada faedahnya. Otot tulang kawat balung kawat besi. Otot tulang kawat besi, bukan otot besi tulang kawat, tapi otot tulang kawat besi. Kalau datang corona, dicium aja cerit, selesai. Menggigil dengan otot yang gede, menggigil kedinginan, kayak anak kecil mau dipeluk ya. Subhanallah, kita ini lemah. Kemudian merasa kita berhasil karena kemampuan kita ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Oleh karena hati-hati ketika Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan. Tapi ceritakan dalam bentuk bersyukur, bukan untuk sombong. Dua hal yang berbeda. Syekh Utsaimin mengingatkan, dua hal yang sangat jauh berbeda. Satu orang menceritakan nikmat Allah dalam rangka bersyukur. Ya Allah, subhanallah saya kemarin begini, Allah tolong saya. Ini namanya bersyukur. Tapi kalau satunya, kayak kemarin gini. Itu maksudnya saya ini wali maksudnya. Jadi cerita itu dalam rangka untuk angkuh. Beda. Zahirnya sama, tapi niatnya berbeda. Yang satu karena bersyukur, yang satu karena membanggakan apa? Dirinya. Maka yang satu adalah tauhid, yang satu namanya syirik, ujub. Maka untuk menghilang itu semua kita bilang wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Kita ini bukan siapa-siapa. Lihatlah banyak orang kaya ketika dia mau sesuatu dia tidak bisa mengandalkan seluruh hartanya, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Kalau Allah sudah pastikan, takdirkan, selesai. Ada orang kena corona, orang kaya banget. Saking kayanya dia datangkan dokter terkenal. Saya tidak ingin sebut nama, terkenal di tanah air. Kemudian dia siapkan kalau ada apa-apa, siapkan helikopter. Dia punya helipad di rumahnya. Dirawat ketika gawat, terbangkan. Meninggal di udara. Itu waktunya meninggal. Mau kaya raya, mau helipad, maunya helikopter. Mau apapun kalau waktunya mati. Semua kekayaan tidak bisa diandalkan. Jadi yang kasih kita kesehatan Allah. Yang kasih kita kecerdasan Allah, yang kasih kita kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita baca fokus. Baik. Setelah itu kita masuk pada permohonan yang paling utama apa? Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Syekh mengatakan allati hendaknya dia fokus, dia tadarru, dia benar-benar tadarru. Jadi permintaan ini dimuqaddimahi dengan dua tawassul. Dibuka dengan dua tawassul. Dua tawassul. Pertama adalah tawassul dengan memuji Allah.
Yang kedua, tawassul dengan tauhid, dengan amal sang hamba. Tawassul dengan ikrar dengan amal hamba, yaitu tauhid. Tawassul ada berapa, ikhwan? Tawassul di antaranya dengan apa? Nama-nama Allah, ya tak? Kemudian tawassul dengan amal perbuatan seorang hamba, tawassul dengan doa orang soleh. Dan ini tawassul dengan nama Allah banyak modelnya. Di antaranya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tawassul dengan amal sendiri banyak, dengan menyebut amal, dengan menyebutkan kekurangan seorang hamba, saya begini, pengakuan, itu semua ibadah hamba. Nah, pada permintaan ihdinas siratal mustaqim dibuka dengan dua tawassul. Pertama, tawassul dengan muji Allah pada firman Allah apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Makanya Allah mengatakan, kalau hamba berkata alhamdulillah alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah mujiku. Wa idza qala arrahmanir rahim, Allah berkata asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Sanjungan maksudnya pujian yang berulang-ulang. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, jika hambaku berkata yang menguasai hari pembalasan, Allah mengatakan majjadani abdi, sungguhnya hambaku telah mengagungkan aku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tawassul dengan apa? Amal saleh. Bertauhid, yaitu hanya engkau, kepada engkau lah kami beribadah. Dan hanyalah kepada engkau kami mohon pertolongan. Mintalah, maka tolonglah kami. Di antara permintaan yang paling penting adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hidayah, itu minta hidayah. Hidayah. Kata Syekh rahimahullahu taala, wa huwa tadarru wal ilha ilaihi wal ilha alaihi an yarzuqahu hadzal matlab al azim. Itu dia merengek-rengek minta kepada Allah agar diberi anugerah kepadanya permohonan yang sangat agung ini. Alladzi lam yu'ta ahadun fid dunya wal akhiratu afdhalan minhu. Karena yang ini tidak seorang pun diberikan suatu pun yang lebih agung daripada hidayah. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia butuh hidayah, di akhirat butuh hidayah menuju surga. Ya. Maka kita butuhkan di dunia maupun di akhirat adalah hidayah. Hidayah, kata Syekh, ini adalah permohonan yang paling agung. Makanya dikatakan doa yang paling afdal dari seluruh doa adalah ihdinas siratal mustaqim. Saking agungnya dijadikan rukun salat. Seorang tidak, la salata illa bi ummil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan apa? Baca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah intinya minta ini. Awal muqaddimah saja, muqaddimah. Tawasul pertama, tawasul kedua, kemudian mohon permohonan. Diakhiri dengan permohonan. Sampai doanya pun Allah yang ajarkan, caranya pun Allah yang ajarkan. Ini adalah permohonan yang sangat agung. Kama manna Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba'dal fath biqaulihi wa yahdiyaka siratal mustaqim. Sebagaimana ketika Allah memenangkan Nabi dalam perang Khaybar, kata Allah inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan Allah memberikan petunjuk kepada engkau kepada jalan yang lurus. Dan hidayah di sini mencakup dua hal. Kata Syekh mencakup dua hal. Saya tidak baca semua perkataan Syekh ya, karena antum juga enggak tahu bahasa Arab sama aja. Makanya saya langsung ringkas saja ya. Ada yang perlu saya baca. Tapi intinya saya berusaha menyampaikan kesimpulannya ya. Tapi mencakup dua hal. Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Yang kedua namanya hidayatul taufik. Hidayatul irsyad maksudnya dikasih ilmu, diberi petunjuk, diberi irsyad. Irsyad artinya petunjuk, diberi arahan. Diberi arahan ilmu. Adapun taufik dimudahkan untuk melakukannya. Dimudahkan untuk apa? Melakukannya, untuk menempuhnya. Dimudahkan. Kalau pertama dikasih tahu ini begini, ini namanya irsyad, memberi arahan, ilmu. Yang kedua dimudahkan untuk melakukannya. Nah, dalam hidup ini kita butuh dengan dua hidayah ini. Hidayah irsyad Allah juga jelaskan, kadang lewat Al-Quran, kadang melalui Rasulullah SAW, kadang melalui para ulama. Seperti Nabi kata Allah, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Hidayatul irsyad ini bisa dari Allah, ya, dari Allah melalui apa? Al-Quran. Dari Allah melalui apa? Al-Quran. Kemudian juga bisa dari apa? Rasulullah melalui apa? Hadis, ya, melalui hadis.
Bisa melalui ulama dan ustadz lewat taklim, lewat ta'lim. Ini semua hidayatul irsyad. Dan Allah memuji Nabi SAW, kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak ada yang lebih afdal daripada Rasulullah SAW dalam memberi hidayatul irsyad. Rasulullah sangat fasih, Rasulullah sangat lembut, berakhlak mulia, super akhlak mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah sangat sabar, Rasulullah sangat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil, sangat semangat agar kalian dapat apa? Hidayah, bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada kaum ini. Jadi lengkap pada Nabi. Makanya Allah puji Nabi dengan berkata, wa innaka, sungguh benar-benar engkau wahai Muhammad beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Ustaz-ustaz juga diberi kemampuan, tetapi tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kekurangan, tidak sabar, bahasa Arabnya belepotan, ya. Kadang-kadang cepat emosi, ya. Pahamnya kurang paham, setengah enggak paham, ya. Kekurangan, ustaz-ustaz punya banyak kekurangan. Tapi Nabi sempurna. Tetapi kalau hidayah taufik ini hanya hak Allah. Hanya Allah. Hanya Allah yang bisa membuka hati seorang untuk menempuh ilmu tersebut. Kalau Allah tidak memberi hidayah, kalau Allah belum kasih hidayah, itu maksudnya apa? Hidayah itu taufik. Kalau kita bilang ustaz sudah jelasin loh, itu hidayah apa? Irsyad. Kalau kita bilang hanya Allah yang kasih hidayah, maksudnya hidayah apa? Taufik. Yang bisa membuka hatinya untuk menerima, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di satu sisi Allah memuji Nabi dengan mengatakan sungguhnya engkau benar-benar beri petunjuk, di sisi lain Allah menafikan. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada Abu Thalib. Maksudnya petunjuk apa? Hidayah apa? Taufik. Ngerti ya? Jadi Rasulullah hidayatul irsyad, tapi tidak memiliki hidayah apa? Taufik. Yang memiliki hidayah taufik cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah macam-macam ya. Ada hidayah untuk menjalani, ada hidayah yang disebut juga dengan insting ya. Ya, sabbihisma rabbika la'ala alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang telah menciptakan, yang telah mentakdirkan, yang beri petunjuk. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu hewan bisa mencari rezekinya. Lebah lahir langsung bisa jadi lebah pekerja, lebah pembuat sarang, tanpa ada yang mengajar, tanpa mengikuti pelatihan terlebih dahulu, enggak. Langsung bisa. Siapa yang kasih petunjuk? Allah. Anak bayi begitu lahir, taruh puting langsung dia bisa nyedot. Siapa yang kasih ajar? Nyedot. Isep, enggak perlu dibilang, dia isep sendiri. Kenapa? Karena Allah kasih hidayah. Tapi kalau antum ajarin yang lain, suruh yang lain, dia enggak bakalan bisa. 1.000.000 profesor ngajarin anak baru lahir, suruh melakukan sesuatu yang lain, tidak bakalan bisa. Tapi kalau anak itu bisa langsung nyedot puting ibunya, hidayah dari siapa? Allah. Banyak ya. Ya. Alladzi qaddara fahada. Yang telah memberikan takaran dan kemudian beri petunjuk. Ini disebut juga hidayah. Tapi yang kita bahas sekarang hidayah itu taufik. Nah, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, sungguhnya kita meminta dua hidayah tersebut sekaligus. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kemudian kuatkan aku untuk menempuh jalan lurus tersebut. Nah, tunjukkan aku jalan yang lurus melalui Al-Qur'an, melalui hadis, melalui para ulama, melalui para ustadz, melalui channel-channel kajian, apapun pokoknya yang kasih petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Maka Allah punya cara untuk memberikan petunjuk. Bukan cuma itu. Setelah melihat petunjuk, kuatkan hatiku untuk melaksanakannya. Subhanallah, perhatikan sini. Di sinilah kita butuh dua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah irsyad, hidayah taufik. Paham sampai sini? Taib. Apa maknanya kita minta hidayah? Penggabungan. Ya. Minta hidayah. Kenapa kita ulang-ulang? Kenapa diulang-ulang? Sehari paling minimal 17 kali. Kenapa diulang-ulang? Karena banyak model hidayah yang kita inginkan. Pertama, hidayah. Hidayah untuk kebaikan. Yang kedua, hidayah untuk menjalankan kebaikan tersebut.
Yang ketiga, hidayah untuk istiqomah. Untuk istiqomah juga butuh hidayah. Kemudian yang keempat, hidayah untuk menjalankan dengan sempurna. Kalau tidak ada hidayah, kita jalani asal-asalan dengan sempurna. Ya Allah, berilah aku petunjuk ngurus istri. Ya Allah, petunjuk kepada ngurus anak. Ya Allah, petunjuk untuk baca Quran. Kalau kita baca Quran sekadarnya, ngurus anak sekadarnya, tidak sempurna. Tidak sesuai dengan sunnah yang sesungguhnya. Kemudian untuk menjalankan dengan sempurna. Kemudian hidayah untuk dibukakan kebaikan-kebaikan lain yang masih banyak. Yang masih banyak. Jadi kita minta hidayah banyak. Ya, kalau Allah tidak kasih kita hidayah, kita nggak bisa ngaji dengan baik. Kita nggak bisa haji dengan baik. Kita nggak bisa umrah dengan baik. Kita nggak bisa didik istri dengan baik. Kita nggak bisa ngurus anak dengan baik. Kita semua butuh. Kita ini lemah. Banyak sisi yang kita tidak tahu. Allah tahu siapa yang kita hadapi. Allah tahu siapa kita. Sehingga bagaimana kita menghadapinya, kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat aja butuh hidayah. Kalau enggak, kita salat asal-asalan. Yang harusnya pahalanya 100% jadi tinggal 10%. Gak gampang. Maka dari sini kita tahu bahwasanya banyak hidayah yang kita butuhkan. Banyak hidayah yang kita butuhkan. Makanya sering pertanyaan, dan orang kafir sering tanya, kenapa orang Islam minta hidayah terus? Ini jawabannya. Bahlul kamu bilang. Hidayah itu sesuatu yang sangat bernilai. Sangat bernilai. Kita hidayah karena selalu membutuhkan hidayah dalam segala. Makanya kenapa Nabi selalu berdoa? Karena butuh hidayah. Hidayah petunjuk dalam segala hal. Ya. Maka dari sini kita bisa bayangkan betapa pentingnya hidayah. Makanya Syekh rahimahullah berkata, tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih a'zam, lebih afdal daripada hidayah. Siapa yang diberi hidayah, maka hidayah untuk bahagia. Kalau enggak, kita enggak bisa bahagia. Orang cari bahagia sana sini enggak bisa bahagia. Ternyata bahagia mudah. Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah. Allah kasih petunjuk. Allah kasih jalan. Ada aja jalan Allah berikan, kemudian Allah beri taufik kepada hati untuk melaksanakannya. Tapi kita lanjutkan. Kemudian hidayah tersebut ihdinas siratal mustaqim adalah di jalan yang benar. Sirat apa? Al-mustaqim. Sirat al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurusnya apa? Adalah jalannya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus adalah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. An'amallahu alaihim, dalam ayat yang lain ada dijelaskan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Inilah orang-orang yang dapat nikmat. Inilah nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang paling agung adalah nikmat hidayah. Nikmat iman, nikmat taqwa. Yaitu para di jalan yang lurus yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Ini orang-orang paling top. Makanya ketika kita sholat, kita minta permintaan yang sangat tinggi. Kita bukan mengatakan, ya Allah beri petunjuk yang biasa-biasa. Kita minta petunjuk yang ditempuh, jalan ditempuh oleh para nabi. Dan demikianlah seorang kalau urusan akhirat, hendaknya dia punya cita-cita yang tinggi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Karena surga yang paling tinggi. Kalau kita urusan akhirat, minta setinggi-tingginya. Jangan kita bilang, ya Allah, aku dipinggirin surga enggak apa-apa ya Allah. Yang penting tidak masuk neraka. Jangan minta surga paling tinggi. Kalaupun tidak dikabulkan, di bawahnya dikit. Ini kalau minta dipinggirin surga enggak dikabulkan, masuk neraka juga. Itu tinggi. Makanya Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Urusan surga bersainglah. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk urusan ini maka beramallah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Jadi kita kalau doa minta yang tinggi. Surah minta firdaus, surga firdaus.
Ustadz model saya apa bisa? Ya minta aja tulus, nanti Allah kasih jalan. Allah kasih jalan. Minta aja tulus, nanti ada caranya untuk bisa masuk surga Firdaus kalau Allah kabulkan. Ya, dikasih musibah kayak. Dikasih penderitaan kayak. Dikasih kaya terus bersedekah banyak-banyak. Itunya kita pingin kayak gitu. Bukan yang pertama. Tapi pilihan semua di tangan siapa? Allah. Allah lebih tahu. Yang penting mintanya tulus. Caranya gimana terserah Allah. Ada orang dimasuk surga dengan sedekah, ada orang dikasih masuk surga dengan apa? Penderitaan, dengan ujian. Yang penting minta. Nah, kita sekarang sedang bukan, ya Allah saya pingin, kalau kita kan mudah-mudahan seperti anakku seperti Ustadz Fulan. Ini bukan, itu permintaan rendah. Permintaannya pingin yang ditempuh oleh para nabi. Permintaan tinggi. Para siddiqin seperti Abu Bakar as-Siddiq yang imannya sungguh tinggi. Para syuhada, para solihin. Ya, minta permintaan yang tinggi. Kata beliau, wahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Di antaranya adalah Nabi dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Siddiq di antaranya Abu Bakar. Syuhada di antaranya Umar dan siapa? Utsman. Sisa sahabat solihin. Mereka kalau enggak minimal mereka solihin. Kalau enggak mereka syuhada, kalau enggak mereka adalah apa? Siddiqin. Di antaranya adalah Nabi dan para sahabatnya. Untuk kita terkhususkan Nabi dan para sahabat. Jadi minta petunjuk mereka. Beliau berkata, engkau setiap rakaat minta ini untuk diberikan petunjuk kepada jalan mereka. Wa alaika minal faraidhi an tusaddiqallah annahu huwal mustaqim. Maka kewajiban pertama harus kau yakini ketika minta jalan para sahabat, jalan Nabi dan para sahabat, kau harus meyakini itulah jalan yang lurus. Selain jalan Nabi dan para sahabat, jalan yang tidak lurus. Kullu ma khalafahu min tariqin aw ilmin aw ibadatin falaysa bimustaqim. Semua yang menyelisih jalan Nabi dan para sahabat, jalan atau ilmu atau ibadah, maka falaysa bimustaqim, tidak lurus, bal mi'waj, bahkan bengkok. Wa hadhi awwalul wajibat min ini kewajiban pertama dalam mensikapi ayat ini. Ketika kau bilang ya Allah tunjukkan kami jalan lurus, jalannya Nabi dan para sahabat. Berarti kau harus yakin dulu itu benar. Kalau kau enggak yakin benar ngapain minta? Benar enggak? Ini logika dari Syekh. Kalau kau minta berarti kau yakin itu benar. Kalau kau enggak yakin benar ngapain diminta? Maka seorang harus yakin jalan terbaik jalan Nabi dan para sahabatnya. Bukan orang Syiah yang mengatakan sahabat murtad, sahabat kafir, sahabat apalah. Bukan orang jalan. Jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu sudah datang dalam banyak hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Peganglah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Rasulullah SAW berkata juga dalam hadisnya yaitu tentang firqatun najiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala mithli ana alaihi al-yawm wa ashabi." Yaitu orang-orang yang menempuh jalan yang sedang aku tempuh dan para sahabatku pada hari ini. Ya. Kata Allah, dan saya sudah kajian banyak tentang masalah ini. Allah mengatakan, "Fa in amantum wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, mereka telah dapat hidayah. Allah juga berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian umat yang terbaik. Kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara. Allah ridho kepada para sahabat yang ayat begitu banyak memuji para sahabat. Jalan mereka yang harus kita yakin jalan yang terbaik. Nah, kalau kita tidak meyakini tersebut, nah susah. Harus yakini dulu, kata Syekh, kewajiban pertama. Wa huwa i'tiqadu dzalika bil qalb, yaitu meyakini hal tersebut dengan hatimu. Wal yahdharul mu'min min khida'isy syaitan. Wa huwa i'tiqadu dzalika mujmalan wa tarkuhu mufassalan. Dan jangan sampai terpedaya dengan syaitan yang menipu. Apa tipuan syaitan? Meyakini sahabat baik, tapi ketika diperinci enggak lah. Kalau ditanya siapa generasi terbaik? Sahabat. Ketika diperinci sahabat begini ibadahnya, enggak. Itu namanya hanya meyakini secara global, tapi secara terperinci tidak sesuai hawa nafsu, maka ditolak. Saya rasa semua orang kalau ditanya siapa yang paling ngerti agama, jawabannya siapa? Sahabat. Siapa yang paling berjuang? Jawabnya apa? Sahabat. Tapi kalau yang sahabat begini, enggak begini, enggak. Sahabat enggak, tapi saya iya. Repot. Jadi hanya tertipu dengan syaitan, hanya meyakini hal tersebut secara global,
tapi tidak secara terperinci. Kemudian beliau berkata, fa inna akfaran nasi minal murtaddin ya'taqidun an Rasulullah sallam alal haq wa inna ma khalafahu batilun. Sungguhnya orang yang paling kafir di kalangan orang-orang murtad, mereka meyakini bahwasanya Rasulullah SAW di atas kebenaran dan apa yang menyelisihinya adalah kebatilan. Fa idza jaa bima la tahwa anfusum, tapi kalau Rasulullah membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan kesenangan mereka, maka mereka kafir. Kama qala ta'ala, fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun. Itu cerita tentang orang-orang Yahudi, sebagian Rasul yang tidak sesuai maka mereka dustakan, dan sebagian Rasul mereka bunuh. Wallahu alam, apakah beliau maksudkan adalah Rasul di sini umum, beliau ingin, atau Rasulullah, atau maksudnya Rasul Nabi Musa alaihissalam atau Nabi-Nabi Bani Israel ya. Yang mereka adalah orang paling murtad. Orang mereka paling murtad, mereka tahu tentang kebenaran para utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika datang Rasul yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka dustakan atau mereka bunuh. Makanya Allah sering sebut, "Qul ataqtulun anbiya'a min qabl." Apa kalian telah membunuh kenapa kalian bunuh para nabi? Qatlahumul anbiya, mereka membunuh para nabi. Maka mereka ini orang yang paling kafir karena membunuh para nabi. Kalau seandainya di sini tidak ada sallallahu alaihi wasallam, fa inna akfaran nasi minal murtadin ya'taqiduna Rasulullah alal haq. Orang-orang paling murtad, paling kafir maksudnya Yahudi, Bani Israel, mereka meyakini utusan Allah benar. Tapi kalau datang utusan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka, mereka dustakan atau mereka bunuh. Allah sebutkan sifat mereka, fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun. Ya, sebagian mereka dustakan, sebagian mereka bunuh ya. Jadi ini contoh orang yang hanya membenarkan secara global namun tidak terperinci, contohnya Bani Israel terhadap nabi-nabi Bani Israel. Ya. Dan bisa jadi zaman sekarang juga demikian, sebagian orang seperti itu. Kalau ditanya tentang jalannya Nabi dan para sahabat, oke, tapi ketika diperinci ada yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka dustakan. Baik, kita selesai dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjutnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7, kata Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya. Bukan orang-orang yang kau murkai, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Di antaranya Yahudi. Dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Siapa mereka ini? Al-maghdub alaihim adalah yang mendapatkan hidayat irsyad tapi tidak hidayat taufik. Ya. Dapat hidayah apa? Irsyad. Tapi tidak dapat hidayah taufik. Mereka berilmu namun tidak beramal. Berilmu tapi tidak beramal. Ini paling berbahaya, makanya Allah murka kepada mereka karena mereka sudah tahu tapi enggak dikerjain, malah melawan. Makanya ketika Nabi diutus ke kota Madinah, pagi-pagi sekali kata Sofia, ayahku dan pamanku pagi-pagi sekali pergi ke Kuba, ingin cek Nabi tersebut. Mereka pergi dengan semangat. Ini Nabi yang kita tunggu atau bukan. Ketika sudah ketemu mereka pulang sore-sore lemas. Lemas banget. Ternyata Nabi tersebut benar yang mereka tunggu tapi bukan dari Bani Israel. Maka pamanku berkata, Ahwa, apakah itu Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata Akhtab, ya. Sofia, Huyai bin Akhtab, bapaknya Sofia. Kata dia, na'am, huwa. Pamannya bertanya, terus bagaimana sikapmu? Kata dia, adawatuhu, aku akan memusuhinya seumur hidupku. Ma baqiyadar, subhanallah. Dia tahu itu Nabi yang ditunggu, malah dia bilang musuhinya. Jadi sudah punya ilmu namun tidak mengerjakannya. Allah mengatakan tentang Bani Israel, atamuruna bil birri
Wa tansawna anfusakum. Ma antum tatlunal kitab? Menyuruh tapi kalian tidak melakukan apa yang kalian tahu. Allah merumpamaan mereka, mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang Yahudi yang diberi Taurat namun tidak mengamalkannya. Tsumma lam yahmiluha kamathil himar, seperti dongki yang memikul buku yang banyak. Ilmunya banyak tapi tidak diamalkan. Semakin banyak buku semakin berat enggak dongkinya? Semakin berat. Itu Yahudi. Ilmunya semakin banyak tapi tidak diamalkan, semakin menderita. Semakin menjadi hujah, beban yang akan menyerang mereka pada hari kiamat kelak. Makanya Rasulullah berkata, Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu akan membelamu atau jadi bumerang bagimu. Yang mereka alami adalah bumerang yang akan menyerang mereka pada hari kiamat kelak. Tapi demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.